Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari surah Al-Fatihah. Itu kita akan membahas ayat yang ke-6 dan ke-7 atau ayat yang ke-7 menurut sebagian para ulama, karena sebagaimana yang kita sebutkan di awal pembahasan surah Al-Fatihah, ya, sebagian ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama, sehingga ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, digabung menjadi satu, itu ayat 7. Tapi menurut sebagian lagi mengatakan ya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, bukan ayat pertama, sehingga siratal ladzina an'amta alaihim ini ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mohon kepadanya al-hidayah, itu dalam ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini sifatnya umum. Maka pada ayat berikutnya ini, itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini Allah Subhanahu wa taala merincikan kepada kita apa yang dimaksud dengan jalan petunjuk yang kita minta pada ayat sebelumnya, pada ihdinas siratal mustaqim. Maka penjelasannya adalah pada ayat ini itu firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ya Allah, kami mohon kepadamu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya, kami mohon kepadamu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Siapakah orang-orang ini? Maka disebutkan dalam ayat yang lainnya, itu dalam surah An-Nisa. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin." Yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka merekalah akan membersamai orang-orang yang telah diberikan nikmat. Nah, siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan orang-orang yang jujur, para siddiqin yang jujur dalam keimanannya, wasyuhada, begitu pula dari kalangan orang-orang yang syahid di medan jihad, was-salihin, begitu pula dari kalangan orang-orang saleh. Maka ini dia penjelasan dari an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang kita berharap, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk seperti yang telah ditunjukkan kepada mereka dari kalangan orang-orang yang telah diberikan nikmat ini. Itu para nabi, orang-orang saleh, siddiqin, dan para syuhada. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, setelah kita minta hidayah kepada Allah, kita minta hidayah dalam bentuk dianugerahi jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Di sini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita termasuk dari dua golongan yang menyimpang. Itu yang pertama adalah al-maghdub. Jadi ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang Kau benci ya Allah. Sebagian ya, para ulama, bahkan mayoritas ulama menyebutkan al-maghdub di sini adalah al-yahud, itu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari memiliki sifat seperti ini. Maka dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Sungguh amat besar murka amarah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian tatkala kalian mengatakan sesuatu tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Jadi al-maghdub ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang yang dia berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Kita berlindung dari orang-orang seperti ini. Waladdallin. Begitu pula kita berlindung dari termasuk orang-orang yang tersesat. Yang ad-dallin, yang tersesat dari jalan kebenaran. Maka para ulama menyebutkan ad-dallin di sini adalah orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka beramal tidak di atas ilmu, sehingga menjadikan mereka terjerumus pada kesyirikan, ya, mengakui adanya trinitas, menuhankan makhluk, ya, menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu berawal dari kejahilan yang ada pada mereka, sehingga mereka pun tersesat dari jalan kebenaran. Maka kita berlindung dari orang-orang yang seperti ini, yang dia beramal tidak di
atas ilmu, sehingga menjadikan dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan hidayah itu sendiri, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat adalah mereka yang berada di antara kedua jalan ini. Itu dia berilmu, kemudian dia pun mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Sehingga dia tidak termasuk dari orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak diamalkan. Begitu pula dia tidak termasuk dari orang-orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kemudian kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah membaca surah Al-Fatihah, di sini kita dianjurkan atau disunahkan untuk mengucapkan amin. Jadi A-nya dipanjangkan, mim-nya juga dipanjangkan. Amin, yang berarti Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Karena di akhir-akhir surah Al-Fatihah, ya di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan-permohonan, makanya kita tutup dengan amin. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mengijabah, mengabulkan permohonan-permohonan kita yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Wabil khusus ketika kita menjadi makmum pada saat salat berjamaah, maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya apabila imam mengucapkan amin, maka kalian wahai makmum ucapkanlah amin pula. Ya, karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya itu bertepatan dengan aminnya para malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari surah Al-Fatihah atau dua ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran-pelajaran. Yang pertama, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia secara umum itu terbagi menjadi tiga. Pertama adalah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kalangan para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ini golongan pertama, golongan yang mendapatkan hidayah yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dua berikutnya adalah golongan yang tersesat. Yaitu pertama adalah al-maghdub, itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga adalah ad-dallin, itu orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fatihah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai untuk bisa menapaki jejak orang-orang yang telah diberikan nikmat, dan kita berlindung dari dua golongan yang kedua, itu ad-dallin dan al-maghdubi alaihim. Kemudian juga faedah yang lainnya dari dua ayat terakhir surah Al-Fatihah ini yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita hendaknya berusaha mengamalkan setiap ilmu yang kita lakukan. Karena orang yang hanya memiliki ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, maka itu tidak akan ada manfaatnya bagi dia. Makanya dalam Al-Quran tidak kita dapati ada ayat yang mengatakan bahwasanya syurga itu bagi orang-orang yang hanya sekedar berilmu. Tapi selalu disebutkan syurga itu adalah balasan bagi orang-orang yang beramal. Jazaa'an bima kanu ya'malun, bukan ya'lamun. Jadi ilmu itu harus, tapi juga hendaknya ilmu tersebut diamalkan. Sehingga di sanalah kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga faedah yang lainnya dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam kita mengabdi, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita mengamalkan ya ibadah-ibadah tersebut, melaksanakan amal-amal ibadah tersebut di atas ilmu. Tentunya ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para salafun salih dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Begitu pula dari kalangan para ulama ar-rabbaniyun yang telah menjelaskan agama ini kepada kita. Makanya dalam kitab-kitab para ulama sering kita dapati ucapan mereka mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu keharusan untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.